Saudari dan saudara yang terkasih, kasihan Kang Broto, teman lama saya. Kang Broto ini seorang yang rendah diri. Dari dulu dia sudah merasa minder, kurang dihargai oleh sesama manusia, kurang berhasil, kurang pandai. Maka dia suka iri hati, suka membandingkan diri dengan orang-orang lain. Kesal hatinya. Dan pada saatnya hatinya gelisah, pada saatnya hatinya gelap, setan datang, godaan datang kepadanya. Ayo, Kang Broto, buktikanlah dirimu, kau bisa, kau hebat. Dan si Kang itu bangkit. Dia pura-pura jatuh cinta pada seorang perempuan, pengen memilikinya, merayu-rayu, sampai akhirnya dia memperkosa perempuan itu. Dan tentu menjadi perkara. Belum kenyang. Dia mau menjadi seorang yang sukses, mau menjadi orang yang kaya, mau menjadi orang yang pandai, mau menjadi orang yang berhasil. Dia berbuat apa? Dia jatuh dalam perampokan. Mulai mencuri, bohong demi bohong, nipu, palsu. Hanya kurang lihai dia. Maka jangan heran bahwa sebentar lagi langsung ditangkap oleh polisi. Dan penjara menjadi rumahnya. Terlempar dalam kegelapan penjara. Nongkrong di sudut, mikir, nangis. Kayak Tuhan tidak suka sama saya. Seandainya ada Tuhan. Hidupnya hancur. Lengket pada kesalahan dosanya di masa lampau. Tak mampu bangkit, tak mampu bisa menerima, mengampuni dirinya sendiri. Saya orang yang gagal, sampah dunia. Untungnya Tuhan tidak menciptakan sampah. Tuhan menciptakan manusia indah, bahagia, dipanggil untuk sukses. Maka dia mengirim sipir penjaga-penjara kepadanya. Kang Broto, jangan begitu. Jangan kau pesimis. Jangan kau nongkrong-nongkrong saja, nangis-nangis saja. Lengket pada masa lampaumu. Ampunilah dirimu sendiri. Bangkitlah, semangat. Masa depanmu masih banyak. Tapi jawaban dari Kang Broto, aku gagal. Masa lampau saya penuh dengan dosa, nipu, bohong. Kebetulan seperti di semua penjara ada Al-Quran, ada juga kitab suci. Ising-ising dibaca. Kaget. Dia baca. Kau berkali-kali dalam kitab suci ada cerita-cerita bahwa manusia itu gagal, bahwa manusia dibuang, bahwa manusia adalah masa pembuangan. Ada jalan keluar. Ada Exodus. Di mana manusia ditahan oleh dewa-dewa palsu, di mana manusia disuruh kerja paksa, di mana manusia itu minder. Kok ada jalan keluar? Padang gurun membuka jalan yang gersang, yang kosong, di mana ada laut yang tidak bisa diseberangi. Semua buka jalan keluar dari perbudakan. Dia baca, ada seorang perempuan berdosa ditangkap basah. Ada jalan keluar, ada pengampunan. Mungkinkah bagi saya pun ada pengampunan? Ada titik harapan di dalam hatinya. Ada sinar pada matanya. Dia mau bangkit. Kalau Tuhan begitu baik kepada saya, pasti Tuhan akan memberi kepada saya kesempatan yang baru. Dan tidak memaku saya pada masa lampau. Hanya dia masih ragu-ragu. Kalau nanti sebentar lagi saya boleh keluar dari penjara, apakah saya akan diterima oleh saudara-saudara saya? Jangan-jangan saya dicap sebagai narapidana.
orang jahat, nggak bisa dipercayai, orang penipu. Sudah terlanjur masa lampau saya jelek. Apakah orang-orang lain mau mengampuni saya, mau memelihara saya, mau menerima saya? Sang supir yang baik itu memberi kepadanya semangat. Kang, semangat. Percaya kalau kau mengampuni dirimu sendiri, kalau kau menerima pengampunan dari Tuhan, saudara-saudaramu juga akan mengampuni kamu. Minta bukti, minta bukti. Minta bukti apa? Mikir, gini, rumah saya dekat pada stasiun kereta api. Kalau keluarga saya bisa mengampuni saya, tolong mereka pasang bendera di depan rumah. Tanda bahwa mereka mengampuni saya. Dia berangkat ke stasiun, mau naik kereta api, kaget dia. Kaget, di kereta api, stasiun kereta api sudah ada bendera. Belum sampai ke rumah, di stasiun sudah ada bendera, berkibar-kibar. Ada orang yang datang kepadanya, Mas, karcis eksklusif, spesial untuk kamu. Heran, dihargai, diampuni, diperlakukan sebagai orang yang bagus. Kereta api berangkat, dekat pada rumah. Kembali dia heran sekali, kagum. Di depan rumahnya puluhan orang berdiri. Tetangga-tetangga, keluarga sendiri. Semua dengan bendera. Welcome home, welcome home. Diampuni, diterima kembali. Maka segera dia turun dari kereta api dan dia disambut. Diberi percaya diri, diberi penghargaan. Kau orang yang berarti, yang berharga bagi saya. Masa lampau, lupa, forget it. Mulai dengan bangkit hidup baru. Itu sebenarnya pengalaman kita semuanya. Bagaimana kita seringkali memaku diri kita sendiri pada kesalahan kita yang pernah kita buat di masa lampau. Aduh, aku gagal. Aduh, aku minder. Aduh, aku berdosa. Aduh, aku benci. Macam-macam. Kita susah mengampuni diri kita sendiri. Padahal seluruh kitab suci, baik hari ini maupun di mana saja, dosamu diampuni. Memang salah, tapi diampuni. Lupakan masa lampaumu dan mulai dengan suatu permulaan yang baru. Kita semua dipanggil untuk berbuah. Nggak dipanggil untuk menjadi sampah. Nggak dipanggil untuk menjadi orang yang tak berdaya, yang merasa dirinya minder. Bangkitlah, percaya bahwa Tuhan beserta kita dan bahwa kita diberi kesempatan yang baru. Hanya satu permohonan. Mari kita pun berbuat seperti Yesus. Jangan kita pun suka memaku orang lain pada kesalahan yang dia berbuat di masa lampau. Terlalu banyak orang masih ingat, pastor saya benci luar biasa sama dia. Enggak mungkin saya mengampuni dia. Selalu ada di dalam hati saya. Itu godaan setan. Kau menjadi korban dari perasaanmu negatif sendiri. Aku tidak bisa, aku tidak mau, aku tidak rela mengampuni dia. Kau paku dia pada kesalahan masa lampau. Itu dosa. Allah mengampuni kita. Dosa jauh lebih banyak. Hal itu lupa, forget it. Kau mempunyai masa depan yang baru. Bangkitlah menjadi manusia yang bahagia. Bangunlah dunia yang lebih baik. Semoga saja kita saling menerima seadanya. Dan Tuhan menyertai kita semuanya supaya kita berbuah dan dunia menjadi lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga demikian.